Alhamdulillah alladzi 'ada lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ahmaduhu subhanallahi ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil ghazal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala ahlil abrar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadi khabirum basir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat ketaatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti beliau mengatakan, khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar lakanu abdalan. Beliau mengatakan ada 5 sifat khusus yang dimiliki oleh anak-anak, yang andaikan itu dimiliki oleh orang dewasa, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, yang istimewa, yaitu menjadi wali abdal. Dikatakan oleh para ulama, wali abdal adalah al-martabah ar-rabi'ah minal auliya, yaitu tingkatan yang keempat dari tingkatan para wali. Wahum darajatun minas salihin, adalah satu derajat daripada orang saleh inda sufiyah, menurut ulama-ulama sufi. Yang pertama yaitu adalah la yahtabuna bi amri rizki. Anak kecil itu tidak pernah peduli terhadap rizki. Dia tidak pernah memikirkan rizki, akan tetapi setiap harinya mereka bisa makan, bisa menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mesti belajar dari anak kecil, tidak usah memikirkan tentang rizki, tidak usah risau dengan rizki, karena rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis ketentuan-ketentuan semua makhluk sebelum 5.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis lain dikatakan, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya di antara pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu adalah pena. Faqala, lalu pena itu ketika diciptakan oleh Allah, dan Allah mengatakan, uktub, tulislah wahai qalam, wahai pena. Maka faqala, maka pena itu mengatakan, ma aktub ya Allah, apa yang harus aku catat ya Allah? Qala, maka Allah bersabda, uktubul qadar maka wa ma huwa kain ilal abad. Catatlah ketentuan takdir-takdir yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, dan itu selamanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rizki kepada hambanya, maka pasti mereka akan melampaui batas. Sebenarnya Allah bisa saja memberikan rizki kepada kita yang banyak, akan tetapi Allah tahu pasti orang-orang tersebut akan melampaui batas, sehingga walakin yunazilu biqadari ma yasha, tetapi Allah SWT menurunkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan kebutuhan daripada hamba-hambanya masing-masing. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat kepada hambanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah kita berpikir bagaimana seorang anak kecil, seorang bayi sewaktu di dalam kandungannya, mereka mendapatkan rezeki dari Allah SWT lewat satu pintu, yaitu adalah pusarnya. Lalu setelah itu dia dilahirkan, Allah ganti rezekinya lewat melalui 2 puting susu ibunya, sehingga dia menyusui dari puting tersebut. Dan juga setelah itu begitu disapi oleh orang tuanya, maka anak ini mendapatkan rezeki dari 4 jalan, yang mana 2 jalan adalah dari makanan dan juga hewan dan tumbuhan, dan 2 jalan lagi yaitu adalah dari minuman dan susu. Sehingga setelah itu mereka mendapatkan kemanfaatan sampai yang ditentukan, sampai akhirnya mereka meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia, kalau memang orang ini baik amalnya, maka mereka pun akan mendapatkan gizi yang lebih banyak lagi pintunya, yaitu adalah pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 8. Yang kedua, sifat anak kecil itu adalah wala yashkuna min khaliqihim idza maridu. Ketika mereka sakit, mereka tidak pernah mengeluh kepada Sang Pencipta. Mereka tidak pernah merasa risau, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya. Yang mana ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, la yusibul muslim hamun wala ghammun. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesusahan, tertimpa kesedihan, wala nasabun, dan juga tertimpa kecapean, wala wasabun, dan juga sakit yang lama, sampai sakitnya sekalipun sakit dengan hanya tertusuk duri saja, illa kafarallahu biha, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan tersebut, kesedihan-kesedihan tersebut, min khotoyahu, daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Artinya seorang muslim jika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tertimpa musibah, maka itu adalah sebagai penghapus dosa sekalipun hanya tertusuk duri. Maka dari itu janganlah kita mengeluh sebagaimana kecil ketika mereka sakit, mereka tidak pernah mengeluh dan menyalahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah wa yaquluna ta'am mustami'in. Anak-anak kecil itu kalau makan selalu berjamaah, kalau makan selalu bersama dengan teman-temannya, dengan adiknya, dengan yang lain-lainnya. Yang mana ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari Wahsy bin Harb, ya Rasulullah, inna nakulu wa la nashba. Kami ini makan tetapi kami tidak merasa kenyang ya Rasul. Qala, maka Nabi mengatakan, fala'alakum taftarikun, mungkin kalian makannya sendiri-sendiri, masing-masing. Qalu, maka para sahabat mengatakan, na'am, ya Rasul, kami makannya masing-masing. Qala, maka Nabi mengatakan, fastami'u ala ta'amikum, berjamaahlah kalian kalau makan, barenglah dengan istri, dengan anak-anak, satu nampan, ya, bersama, bareng-bareng. Wadhkurusmallah alaih, dan berzikirlah, menyebutlah nama Allah ketika makan. Yubarak lakum fi, maka makanan yang kalian makan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat dari sifat anak kecil adalah wa idza takhasamu lam yatahaqadu. Mereka ketika berselisih tidak pernah ada dendam dalam hatinya. Wa tasara'u ila sulhi, bahkan mereka cepat-cepat berdamai dengan anak-anak yang lain. Kita lihat bagaimana anak-anak barusan mereka berselisih, ribut, nangis, tapi setelah itu langsung berdamai. Tidak ada dalam hatinya iri dan lain sebagainya, dengki dan lain sebagainya. Dan ini adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, khudil afwa, jadilah kalian sebagai pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan kepada orang lain untuk kebaikan, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyatun misluha, bahwa balasan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang sama. Faman afa, tapi barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan juga berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir, yang kelima dari sifat anak kecil, yaitu adalah wa idza khafu jarat uyunuhum bidumu. Anak kecil itu ketika dia merasa takut, maka jarat uyunuhum bidumu, maka akan segera meneteskan air matanya karena ketakutan tersebut. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana nanti di akhirat tersebut mereka tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Wa dzakara min, di antaranya yang Rasulullah sebutkan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, yaitu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu adalah seseorang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam sendirian, tidak ada satupun orang, lalu meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah SWT nanti di surga. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, laisa syai'un habba ilallah min qatrataini wa atharaini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai terkecuali daripada 2 tetesan dan 2 bekas. Ada 2 tetesan dan 2 bekas yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu adalah qatratun min dumu'in
fi khasyatillah. Yang pertama, dua tetesan itu adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qatratu damin tuharuk fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal asarani, adapun dua bekas yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah fa asarun fi sabilillah, yaitu adalah bekas karena dalam perjuangan Allah, dan juga wa asarun fi faridatin min faraidillah, yaitu bekas karena dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah SWT. Mungkin ada seseorang yang kakinya bengkak karena melaksanakan ibadah kepada Allah, yang mungkin dia ini merasa kesakitan sehingga ada bekasnya demi melaksanakan perintah Allah SWT. Apapun itu perintah Allah, melaksanakan haji misalkan, sampai kakinya bengkak karena melaksanakan perintah Allah, maka ini adalah bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, itulah 5 sifat yang diajarkan oleh anak-anak kecil, yang apabila dimiliki oleh kita sebagai orang dewasa, maka akan menjadi orang yang beruntung, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kepada kita, mempermudah kepada kita untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin wa radhiyallahu anhu ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil awliya'i was salihin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sal buladi muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, melaksanakan sholat Jumat ini ya Allah. Maka dari itu jadikanlah amal ibadah kami ya Allah selama ini Kau terima ya Allah. Tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Dan tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Engkau terima dan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, sehingga kami dapat memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari ini tempat yang mulia ini, semoga Kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang ada di tempat ini yang punya masalah, selesaikan masalahnya, yang punya hajat, kabulkan hajatnya, yang punya hutang, bebaskan hutangnya, yang sakit Kau sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan Kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran. Dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bisa mempelajari sikap-sikap dari anak-anak kecil ya Allah, yaitu kami tidak pernah peduli dengan masalah rizki ya Allah, dan juga kami tidak pernah mengeluh ketika kami mendapatkan musibah, mendapatkan ujian darimu ya Allah. Dan juga berikan kepada kami ya Allah keberkahan dan juga kemudahan apabila kami berseteru, apabila kami berselisih dengan saudara-saudara kami, maka mudahkan kami untuk memaafkan, dan mudahkan kami untuk memaafkan juga mereka, dan memudah meminta maaf kepada mereka, sehingga tidak ada dendam dalam diri kami ya Allah, karena itu hanya menyebabkan kami mendapatkan dosa ya Allah. Jangan sampai kami termasuk hamba-hambamu yang putus silaturahim ya Allah. Orang-orang yang putus silaturahim ibadahnya tidak diterima, dan juga mereka adalah penduduk neraka yang masih terlihat, yang sudah terlihat di dunia ya Allah. Maka dari itu, jika di antara kami ada yang putus silaturahim, maka berikan kepada kami kemudahan, kekuatan, kesabaran, dan juga keinginan yang kuat untuk memaafkan dan juga meminta maaf ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Barakah hari Jumat ini ya Allah. Kabulkan doa kami. Jangan kau tolak doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.